Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Al-Ghifari Fakultas MIPA, jurusan Farmasi Kota Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakoekonomi dengan dosen pengampu, Ibu Apoteker Yulia Wardati, Sarjana Sains, Magister Manajemen. Saya Nur Hayati akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Randy Nuryanto, kemudian Sriwati, saya sendiri Nur Hayati, Suci Lestari, dan Rumiris Septauli. Tema proposal farmakoekonomi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah analisis efektivitas biaya terapi kombinasi mood stabilizer dan antipsikotik pada pasien gangguan afektif bipolar di rawat inap Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta. Pendahuluan. Pemberian mood stabilizer pada pasien gangguan afektif bipolar dapat menimbulkan efek yang berbeda pada pasien yang akan mempengaruhi lama rawat inap. Length of stay atau LOS menjadi salah satu parameter yang penting untuk menentukan efektivitas biaya terapi untuk gangguan afektif bipolar. Tipe studi farmakoekonomi meliputi 4 metode analisis. Ini bukan hanya mempertimbangkan efektivitas keamanan dan kualitas obat yang dibandingkan, tetapi juga aspek ekonominya. Karena aspek ekonomi atau unit moneter menjadi prinsip dasar kajian farmakoekonomi. Hasil kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan untuk menetapkan penggunaan yang paling efisien dari sumber daya kesehatan yang terbatas jumlahnya. Identifikasi masalah. Bagaimana efektivitas biaya terapi kombinasi mood stabilizer dan antipsikotik pada pasien gangguan afektif bipolar di rawat inap Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta tahun 2018? Berapakah nilai ASER pada penggunaan terapi kombinasi mood stabilizer dan antipsikotik pada pasien gangguan afektif bipolar di rawat inap Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta pada tahun 2018? Tujuan penelitian. Bagaimana efektivitas biaya terapi kombinasi mood stabilizer dan antipsikotik pada pasien gangguan afektif bipolar di rawat inap Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta tahun 2018? Berapakah nilai ASER pada penggunaan terapi kombinasi mood stabilizer dan antipsikotik pada pasien gangguan afektif bipolar di rawat inap Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta pada tahun 2018? Manfaat penelitian. Memberikan informasi mengenai efektivitas biaya penggunaan terapi kombinasi mood stabilizer dan antipsikotik pada pasien gangguan afektif bipolar di rawat inap Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta pada tahun 2018 dapat menjadikan bahan perbandingan dan pelengkap untuk penelitian selanjutnya, serta dapat menambah referensi tentang evaluasi ekonomi, terutama pada metode analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis atau CEA. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis farmakoekonomi. Analisis farmakoekonomi telah ditetapkan sebagai deskripsi dan analisis biaya terapi obat untuk sistem kesehatan dan sosial. Penelitian farmakoekonomi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, membandingkan biaya, risiko, serta manfaat dari program, layanan, atau terapi, dan menentukan alternatif yang menghasilkan outcome perawatan kesehatan yang terbaik untuk sumber investasi. Informasi ini dapat membantu para pembuat keputusan klinis dalam memilih pilihan perawatan kesehatan yang paling efektif dan ekonomis. Metode analisis farmakoekonomi terdiri dari 1. Cost minimization analysis atau analisa minimisasi biaya. Cost minimization analysis atau
CME adalah tipe metode analisa yang membandingkan biaya dari 2 atau lebih program yang mempunyai hasil terapi atau outcome yang sama dengan tujuan untuk menentukan biaya program terendah. Yang kedua, cost benefit analysis atau analisa manfaat biaya. Analisa manfaat biaya adalah tipe analisa yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Analisa ini sangat bermanfaat pada kondisi di mana manfaat dan biaya mudah dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Nomor 3, cost effectiveness analysis atau analisa efektivitas biaya. Analisa efektivitas biaya adalah tipe analisa yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Nomor 4, cost utility analysis atau analisa kegunaan biaya. Cost utility analysis adalah tipe analisis yang digunakan untuk menghitung biaya per kegunaan, yaitu mengukur rasio dengan membandingkan di antara beberapa program, seperti analisa efektivitas biaya, analisa kegunaan biaya, membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima, dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan perawatan kesehatan. Pada metodologi penelitian, rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Gracia, Yogyakarta, periode Januari sampai dengan Desember 2018. Desain penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif. Pengambilan sampel sebanyak 46 pasien dilakukan dengan metode total sampling, yaitu semua data sampel yang masuk kriteria inklusi akan diambil sebagai sampel penelitian. Analisis efektivitas biaya menggunakan tabel efektivitas biaya dan analisis ICER. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa obat mana yang paling cost efektif pada pasien gangguan bipolar episode mania dengan gejala psikotik. Metode pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan secara retrospektif. Pengambilan data pasien melalui rekam medik yang memenuhi kriteria inklusi dan data biaya medik langsung yang diperoleh dari bagian keuangan rumah sakit. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 46 pasien dengan diagnosis gangguan afektif bipolar episode mania dengan gejala psikotik ICD-10 F312 yang telah memenuhi kriteria inklusi dibagi menjadi 2 kombinasi, yaitu kombinasi natrium divalproat N sama dengan 38 dan kombinasi litium N sama dengan 8. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah pasien tanpa jaminan kesehatan BPJS, meninggal atau pulang paksa, mengalami pergantian obat bipolar, komorbid, disertai penyakit psikotik lain, serta data yang tidak lengkap. Penetapan analisis farmakoekonomi. Penetapan dilakukan dengan menggunakan metode cost effectiveness analysis atau analisa efektivitas biaya. Analisa efektivitas biaya yaitu tipe analisa yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Penetapan parameter outcome. Parameter outcome yang digunakan dalam penelitian ini adalah outcome humanistik atau QALYS dengan penilaian kualitas hidup menggunakan kuesioner
utilitas Eurocall 5D atau EQ 5D5L berdasarkan lama rawat inap antara pengobatan dengan litium dan pengobatan dengan divalproex LOS hari dan LOSAR hari. Hasil dan pembahasan. 1. Karakteristik pasien. Penelitian menunjukkan pasien perempuan lebih banyak sejumlah 24 pasien atau 52,5%, sedangkan laki-laki semula 22 pasien atau 47,8%. Berdasarkan tingkat pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan tingkat pendidikan menengah SMP sampai SMA yang paling banyak mengalami gangguan afektif bipolar yaitu 56,5%, sekitar 26 pasien dibandingkan kombinasi lain. Berdasarkan pekerjaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien tidak bekerja berjumlah lebih banyak yaitu 65,2% atau sekitar 30 pasien dibandingkan dengan pasien yang bekerja yaitu 34,8% atau sekitar 16 pasien. Hasil dan pembahasan. Dilihat dari analisis biaya medik langsung, dari perhitungan ini menunjukkan bahwa kombinasi natrium divalproat memiliki biaya per hari lebih murah dibandingkan kombinasi litium. Berdasarkan perhitungan efektivitas biaya, kombinasi litium memiliki biaya lebih tinggi dan efektivitas lebih tinggi dibandingkan kombinasi natrium divalproat. Pada penelitian ini dilakukan analisis perhitungan biaya, ditemukan rata-rata total biaya medik langsung pada kombinasi natrium divalproat yaitu 5.705.953 per pasien dan kombinasi litium sebesar 6.319.933 per pasien. Kemudian dilihat dari outcome terapinya, berdasarkan kemaknaan klinis, ada perbedaan yang bermakna yaitu kombinasi litium antipsikotik tipikal lebih efektif dilihat dari nilai rata-rata lama rawat inap, lebih cepat dibandingkan kombinasi natrium divalproat antipsikotik tipikal. Pada penelitian ini menunjukkan kombinasi natrium divalproat antipsikotik tipikal diperoleh rata-rata rawat inap adalah 25,79 hari, sedangkan pada kombinasi litium antipsikotik tipikal adalah 25,75 per hari. Kemudian dilihat dari analisis efektivitas biaya, berdasarkan perhitungan biaya per hari, pasien gangguan afektif bipolar dengan terapi kombinasi natrium divalproat adalah 221,246 per hari dan kombinasi litium adalah 245,434 per hari. Dari perhitungan ini menunjukkan bahwa kombinasi natrium divalproat memiliki biaya per hari lebih murah dibandingkan kombinasi litium. Berdasarkan perhitungan efektivitas biaya, kombinasi litium memiliki biaya lebih tinggi dan efektivitas lebih tinggi dibandingkan kombinasi natrium divalproat. Dapat kita simpulkan bahwa kombinasi litium antipsikotik tipikal lebih cost efektif pada pasien gangguan afektif bipolar episode mania dengan gejala psikotik dibandingkan kombinasi natrium divalproat antipsikotik tipikal. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi litium antipsikotik atipikal lebih cost efektif dan dapat menghemat biaya sebesar 15.349 tiap pengurangan 1 hari lama rawat inap dibandingkan kombinasi natrium divalproat antipsikotik tipikal pada pasien rawat inap gangguan afektif bipolar episode mania dengan gejala psikotik di Rumah Sakit Gracia, Yogyakarta. Demikianlah blog dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.